Setiawati Elizabeth Kote, SPDK CGP Angkatan 11 akan melakukan praobservasi bersama rekan guru saya, Pak Ade Ricardo Bimo. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi Wati. Apa kabar hari ini, Pak? Luar biasa. Kalau Wati kabarnya bagaimana? Kabar saya juga hari ini lagi baik-baik saja, Pak. Baik, Pak. Hari ini saya bersama Pak Ade di sini mau melakukan praobservasi. Nah, praobservasi di dalam kelas ini tujuannya saya ingin mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Pak bersama siswa di dalam kelas. Di sini mungkin ada proses pembelajaran dalam kelas itu pasti ada tujuan pembelajarannya. Kira-kira dia punya tujuan pembelajarannya apa, Pak? Oke, Wati. Untuk pembelajaran di kelas 11 Ibu. Iya. Di kelas 11 itu kita sudah masuk di bab 4 dengan tema itu keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Terus tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu ada 2 tujuan pembelajaran sebetulnya. Yang pertama itu peserta didik itu diharapkan mampu itu bisa menganalisis tentang perceraian. Yang kedua itu peserta didik mampu untuk melihat dan di situ melihat dan menganalisis tentang bagaimana keluarga yang kokoh yang dibangun di atas dasar Kristus. Itu 2 tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan di bab 4 itu. Baik, terima kasih Pak. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa mampu menganalisis tentang perceraian, akibat-akibat dari perceraian. Ya. Lalu yang kedua itu siswa mengetahui tentang kehidupan keluarga yang kuat dengan dasar Kristus. Ya, Pak. Lalu pertanyaan yang berikut lagi, metode pembelajaran yang Pak pakai ini, metode pembelajarannya. Oke. Metode pembelajaran banyak sih Ibu. Tergantung kalau Ibu mau saya pakai metode apa saya bisa sesuaikan. Hanya untuk metode pembelajaran itu lebih banyak ceramah, diskusi dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak untuk kesediaan Pak dalam praobservasi ini. Lalu yang berikutnya lagi nanti kita langsung observasinya di dalam kelas. Boleh itu, ya tentukan waktu. Ya perlu sebentar juga saya jam. Kalau Ibu bersedia bisa temani saya langsung kita melakukan observasi. Baik Pak. Kalau sebentar kira-kira jam berapa Pak? Sekarang jam sekitar setengah jam lagi udah sekarang ini. Anak-anak masuk kelas langsung kita melakukan observasi. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatan praobservasinya hari ini. Dan kita sebentar kita akan ketemu di dalam kelas untuk tahap observasinya. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama guru. Hari baik, jadi hari kita punya materi itu tentang keluarga yang kuat, melahirkan pribadi yang kuat. Sebetulnya ada di fokus ada pakai jadi kita manual. Sebelum kita mulai dengan kita pembelajaran ini hari kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa kita. Kita berdoa kita. Oke, silakan ya.
yang kuat. Nah, dalam kita materi itu dua hal yang kita belajar. Yang pertama itu tentang kita menganalisis secara kritis masalah perceraian. Tadi Pak bilang apa? Menganalisis masalah perceraian. Yang kedua itu kita akan belajar tentang memaknai keluarga yang dibangun di atas Kristus. Nah, itu dua hal yang akan kita belajar ini hari. Dari berapa hal? Dua hal. Nah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kamu tanya dulu, kamu keadaan hari kemana? Keadaan kemana ini? Aman di rumah? Aman? Tidak ada masalah? Gomez? Terang-terang, ini jadi kau pikir ada masalah atau apa? Aman? Oke, sebelum kita mulai dari pelajaran, Pak mau kita kalau dengan ini ada satu, dia pun nama mindfulness. Itu untuk ketika kamu merasa cemas, kamu ada rasa beban, kamu bisa dengarkan ini musik dan dengarkan baik-baik, kan? Ya. Dengar? Dengar tahu deh? Saatnya mulai lakukan latihan relaksi dialog tubuh. Sekarang, ikutilah instruksi yang saya berikan. Pegang bagian tubuh yang merasa cemas. Kamu dapat membeda-beda menunjukkan jantungmu sedang berdebar. Kamu juga dapat memegang bagian anggota tubuhmu yang lain. Oke. Nah, ini musik mindfulness itu untuk merilekskan pikiran supaya kita bisa memulai apa-apa itu kita pikiran bisa tenang dan lain-lain. Nah, kita akan masuk di kita materi tadi tentang tujuan pembelajaran. Pembelajaran itu menganalisis mengapa terjadi perceraian. Sebelum itu Pak ada satu video. Hanya sepertinya dari sini ya, kalau bisa contoh semua. Ya, Pak. Kita akan mulai kita pembelajaran, jadi kamu harus nonton ini video. Bisa lihat? Bisa semua bisa lihat? Bisa.
itu sepenggal video tentang dampak atau isu dari perceraian. Nah, kalau kita berbicara soal perceraian, itu ada beberapa faktor. Tadi sudah disebutkan, toh? Nah, berbicara tentang perceraian itu Pak ada satu pertanyaan refleksi buat kamu. Pertanyaan itu kira-kira menurut kamu faktor utama dari perceraian? Faktor ekonomi. Faktor ada yang lain? Kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang lain? Ada yang lain? Pernikahan di bawah umur atau usia masih dini. Nah, itu merupakan faktor-faktor penyebab dari kita bahas satu dari pernikahan di bawah pernikahan di bawah umur atau usia dini. Nah, hal yang mengakibatkan sehingga terjadi pernikahan di usia dini itu karena ada yang bisa jawab? Karena hamil di luar nikah atau masih di bawah umur. Nah, itu dimulai dari orang bilang seperti saya Pak dengan Ibu Wati, ada dengan Pak Julius, itu kita bahas tentang pernikahan di bawah. Nah, kebanyakan orang berbicara tentang pernikahan, saya suka pengen, tapi dia punya usia itu belum matang. Nah, kelas 10 itu kita sudah belajar tentang kedewasaan. Ketika orang mau dewasa, itu dia harus memenuhi beberapa kriteria. Ada 6 aspek untuk seseorang itu dikatakan dewasa. Dari dia punya psikologi, dia punya pikiran, ya toh? Ya. Dia punya sosial emosional, itu semua diminta. Biasanya lebih kepada aspek yang berpengaruh, aspek emosi. Contohnya seperti contohnya tidak aspek emosi ketika orang marah seperti apa? Muka marah seperti apa dia? Muka marah kan terang, iya toh? Iya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan perceraian karena itu 6 aspek belum didapat dari orang, dari diri sendiri. Nah, itu pertanyaan refleksi untuk kita. Nah, sebetulnya ada bacaan dalam Alkitab untuk kita membangun pribadi yang kuat dalam kita punya diri. Nah, ada yang punya kitab? Mana? Oke, coba kita lihat. Bagi semua dapat ya? Oke, semua coba buka di Matius 7. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sudah? Ini tentang apa di perikop? Dua macam dasar. Ada yang membaca dari kita? Oke, coba. Jadi Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bacaan diambil dari Matius bab 7 ayat 24 sampai dengan 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar kata-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan kata-Ku ini dan tidak melakukan
Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin mengendap rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Oke, nah itu bacaan yang ada untuk kita punya materi tentang keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Nah, membangun rumah itu diartikan sebagai membangun kehidupan, termasuk dalam kehidupan keluarga. Nah, supaya kehidupan keluarga itu kuat, maka harus dibangun di atas dasar yang kokoh. Nah, Tuhan itu dia menyebut bahwa dasar yang kokoh itu adalah bangunan yang dibangun di atas batu karang. Kalau kita baca itu dua macam dasar itu berbicara tentang orang bijak dan orang bodoh. Orang bijak itu dia membangun rumah itu di atas batu karang. Sedangkan orang bodoh di atas pasir. Itu berbicara tentang dasar yang harus dibangun dari orang-orang Kristen. Kita harus bersikap seperti orang bijaksana. Ketika kita membuat apa-apa, kita sudah punya dasar yang kuat. Jangan seperti orang bodoh. Dia membuat ini, tapi dia tidak memiliki pegangan yang kuat. Nah, apalagi ketika kamu remaja, kamu punya dasar yang harus kuat. Karena kamu mudah tergoda. Kalau hal tergoda paling pertama itu tentang pacaran. Itu hal yang sangat menggoda untuk kamu. Iya, Pak? Ya. Ketika kamu dengan Kristus, kamu sudah memiliki dasar yang kuat atau belum? Biasanya godaan atas itu ketika contohnya dari si laki-laki. Laki-laki itu ajak untuk melakukan hal-hal yang betul. Kalau mulai dari pegangan tangan, iya Pak? Saya pegang saya tangan cepat saja. Iya Pak? Itu karena kamu punya dapat dari bisa saya pegang tangan saja. Nah itu mulai dari apa ya? Peluk, iya Pak? Peluk bahkan sampai dicium. Setelah cium dia minta apa? Nah itu karena kita seperti orang bodoh sebetulnya. Ya. Yang mau ikut. Karena kamu punya dasar itu tidak kuat. Ketika kamu berdasar itu pada Kristus, ketika kamu menerima itu ajakan itu seperti kamu harus. Ya, Pak. Ya. Ya. Jadi hidup itu seperti orang bijaksana sebetulnya. Dia bangun dia pun dasar itu dia kuat. Dia tanamkan bahwa saya pribadi yang begini. Nah, membangun dasar di atas Kristus itu artinya seluruh kehidupan itu berakar pada Kristus. Begitupun dalam kehidupan keluarga. Dan keluarga itu bergantung sepenuhnya pada Kristus. Apa yang dulu? Daudi. Seluruh bangunan kehidupan keluarga itu bertumpu sepenuhnya pada Kristus. Dalam kehidupan keluarga itu kebanyakan orang Kristen itu sering menghadapi orang bilang banyak tantangan. Itu saja. Tantangan dari orang Kristen, apalagi dalam kehidupan berkeluarga untuk anak-anak seperti kamu atau zaman remaja, itu tantangan di dalam keluarga itu dimulai dari perselisihan antara orang tua dan anak. Orang tua ini anaknya, sehingga perselisihan terjadi. Biasanya itu anak keras kepala jadi kemauan, orang tua mau jadi kemauan. Makanya anak akan menjadi seorang pembangkang. Saudara, contohnya dia
pacaran. Nah, ini salah satu bentuk pembangkangan katanya. Ya, Iya, Pak. nah, itu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Nah, untuk membangun kehidupan keluarga supaya bisa menjadi pribadi yang kuat, itu ada beberapa pola yang harus dilakukan. Yang pertama itu membiasakan pola hidup Kristus atau Kristen. Nah, untuk mencari pribadi Kristen yang kuat, setiap anggota keluarga termasuk kamu atau Pak, itu perlu membiasakan hidup dalam pola hidup Kristen atau di maksud ini kita perlu membiasakan diri untuk berrelasi dengan Tuhan. Seperti apa? Apa lagi? Apa? Saat teduh, datang pagi berdoa. Siapa di sini pagi-pagi berdoa? Hai, siapa berdoa? Yang kedua itu berbicara tentang persekutuan bersama. Persekutuan bersama. Persekutuan bersama itu maksud duduk bersama dalam rumah untuk berdoa bersama. Itu disebut dengan bersekutu. Yang ketiga itu berdoa bersama untuk kepentingan pribadi sesama dan orang. Nah, itu tiga hal yang dalam persekutuan supaya kita punya kepribadian dalam diri semakin kuat. Bosan? Tidak. Bosan? Tidak. Kita lanjut, itu pada satu permainan. Tidak lanjut. Nah, itu permainan. Cepat semua berdiri. Berdiri, ayo semua berdiri. Sudah? Sudah. Ini sabar. 2, 3, 2, 4, 2, 4. Oke. Di permainan itu simpel sebetulnya. Pak kasih waktu di kamu untuk kamu kenal kamu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di permainan simpel. Pak kasih waktu di kamu untuk kamu kenal kamu punya kawan secara detail. Kenal kamu punya kawan secara detail. Kelompok ini kelompok 1 dari kelompok 3. Ini kelompok 2 orang, ini kelompok 3 ada orang. Nah, jadi Pak kasih waktu 2 menit. 2 menit untuk kamu saling berkenal lebih dekat. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Itu bisa tanya dia tinggal di mana, sudah ada pacar atau belum. Sudah? Oke. Nah, itu dia permainan sebetulnya. Pak kasih waktu 2 menit untuk kamu mengenal kamu punya teman itu secara dekat. Dia suara pacar atau belum, dia tinggal di mana, makanan kesukaan apa, dan lain-lain. Dia waktu 2 menit. Sudah? Ini berempat, bukan berdua, berempat. Nah, pokoknya kamu diskusi tentang kamu punya kawan. Kira-kira kamu kenal kamu punya kawan secara banyak dulu. Sudah? Oke, kalau sudah semua baris. Kalau satu baris sini, kalau 2 baris sini, kalau 3 baris sini.
cabut. Itu dia permainan pertama. Semua hak bicara Pak cabut. Di permainan kedua, tadi Pak bilang susah dikenal teman, toh? Sudah toh? Peraturan pertama Hak bicara dicabut. jadi peraturan kedua, Pak tanya, semua susah dikenal teman? Sudah. Peraturan pertama, sudah saling kenal teman? Oke, nah dari permainan, Pak mau kamu berdiri dari yang paling depan dengan usia yang paling muda tanpa bersuara, usia paling muda sampai yang paling tanpa bersuara. Nah, Bella sudah. Saya yakin betul dari usia yang paling muda sampai yang paling tua. Supas? Yakin? Nah, peraturan ketiga silahkan berbicara tapi disebutkan dengan tempat tanggal lahir, tahun dan bulan. Silahkan lahir tanggal berapa? Tanggal 2008. 21 Mei. Nah, ini dua sama yang sebetul. Salah toh? Seharusnya yang paling depan di bulan Mei baru itu 2000. Oke, nah ini sudah begini. Ya toh? Sudah. Oke. Yang kedua. 18 April 2009. 17 April 2008. 28 November 2007. Nah, setelah ya toh? 2007? Oh. Oke, tepuk tangan lagi. Dia belum syuting lagi. Ya betul kemarin. Oke. 13 Desember 2009. 7 Desember 2007. Berapa? 13 Desember 2009. Tahun? Nah, kembali. Dimulai dari Januari. Oh iya, ini. Oh, September betul. Tahun 2009. Iya, dia lebih muda karena dia bulan September. Iya. Ini bulan Januari. Oke. Yang terakhir? Berapa? Oh, oke. Nah, oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, silakan untuk kembali. Oke. Nah, tadi kan kita punya berikut tentang kita punya bab hari kita belajar tentang keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Nah, kenapa Pak kasih ini teman? Karena kalau ini di kelas, ini anggap kamu susah keluar. Nah, jadi Pak itu mau menguji apakah kira-kira kamu di dalam orang punya kelas itu kamu suka belum? Oh, saya punya teman itu seperti ini, seperti ini. Kira-kira kalau saya bersatu, kira-kira saya sejalan begitu kan? Tadi ada tim yang sangat bagus, toh? Ya di situ. Itu dia mengenal betul-betul dia punya karakter teman. Ya kesana. Ya. Nah, dalam kehidupan keluarga adalah seperti itu. Jadi harus mengenal kita punya keluarga itu seperti apa. Karena kita merasa oh saya paling betul. Seperti tadi kelompok 1, dong 2, oh susah saya di bagian depan, 1 harus di belakang, karena 1 ada marah-marah, ya toh? Iya toh? Iya toh? Apa? Nah, kalau
Nah, tapi ketika kita seperti kelompok 2 dan 3, ketika kita mengerti dalam satu keluarga, kita menciptakan kita punya pribadi-pribadi yang saling mengerti, ya toh? Nah, itu pasti dia akan berjalan lurus ke depan. Nah, itu dia punya akar yang ditanamkan, itu kuat. Bisa dimengerti ke sana? Bisa. Kamu masih bahasa. Sebenarnya tadi benar. Benar apa? Coba. Iya, saya kita lurus memang. Nah. Tadi kan saya tanggal 15 Juli 2008. Hmm. Jadi tanggal 21 Mei 2008. Juli. Tadi pertama. Oh iya. Betul. Januari. Oh iya, betul. Baru terakhir. Iya, Juni akhir. Oh iya betul, Pak yang salah Pak. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, itu salah satu koreksi penting sebetulnya. Iya, koreksi penting. Nah, tadi kamu lihat di situ tentang dua macam rasa kesana. Nah, dua macam rasa itu tentang orang bijaksana dan orang bodoh. Nah, kamu pernah baca yang tentang orang bijaksana dan orang bodoh tentang apa? Pelita itulah, yang minyak itu. Pernah baca? Gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Pernah baca toh? Nah, gadis bijaksana itu dia kasih hidup pelita itu di saat penting, ya toh? Sedangkan gadis bodoh itu dia kasih hidup pelita itu di setiap kali, ya toh? Biasa dia bilang tunggu, tunggu di waktu yang tepat, baru apa masalah, ya toh? Nah, kita harus pandai-pandai seperti orang-orang bijaksana, seperti gadis-gadis bijaksana. Pak Suka tadi yang kelompok satu punya koreksi karena dalam Alkitab itu orang bilang teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi teman salah itu hendak menegur, jangan ngomong di belakang. Beromong di belakang paling kuat ya. Iya itu. Iya toh. Nah, ketika kita mau bangun kita punya kehidupan berkeluarga itu hendaklah saling keluarga saling mendengar sebetulnya. Antara bapak, mama, dan anak. Coba semua saling dengar. Itu pasti akan terjadi orang keluarga yang sangat. Pak, kalau bercerita Pak pengalaman itu begitu. Pak dulu itu sangat takut Pak pembakar. Di Pak rumah itu ada tulisan tentang peraturan yang harus Pak buat di belakang pintu. Dari mulai bangun pagi sampai Pak tidur malam. Itu peraturan masih ada sampai ini hari. Nah, kenapa peraturan itu harus diterapkan kepada kamu sebetulnya? Supaya kita pun hidup itu tertata orang bilang. Kalau tidak ada peraturan, kita pun hidup tidak tertata. Ya, pasal. Lalu kali saya 5 pas saya 6. Lalu bagi buat apa? Asih itu. Asih itu. Nah, dan lain-lain ya. Nah, itu tiap hari pasti buat begitu. Iya kan? Maka itu aktivitas yang kita tanamkan dalam kita sendiri tiap hari. Dari bapak mulai suruh kita bangun harus jam 6, iya kan? Bangun mulai dari saat teduh mungkin. Kamu tahu saat teduh sana? Tahu saat teduh? Ada yang tahu saat teduh? Nah, saat teduh itu kondisi ketika kita bangun tidur kita tidak buat bukan cek HP dulu ya. Nah, saat teduh itu dia pernah bangun pagi dan kita berdoa. Pak baru buat 1 bulan. Itu Pak rutin, belum terlalu lama. Itu baru buat 1 bulan. Walaupun Pak bangun jam 10, tapi Pak saat teduh. Sebelum Pak mulai Pak aktivitas.
Kenapa? Harus. Kita tidak tahu ke depan kita ketika kita beraktivitas di luar, kita tidak tahu. Jadi pentingnya saat tidur di situ. Karena bangun pagi itu pasti kita berdoa, Tuhan jaga saya ini pagi sampai malam ke barat. Atau ada yang dia berdoa beda? Tidak. Atau dia berdoa dia masih engkau bagaikan mentari di pagi hari yang bersinar menyinari bumi. Ada yang di sini berdoa pagi-pagi untuk dia keluarga? Ada. Berdoa bilang apa? Oke. Nah, itu salah satu contoh penting doa untuk keluarga. Nah, karena keluarga yang kuat itu dia akan melahirkan orang pribadi yang kuat sebetulnya. Seperti tadi kita permainan itu. Nah, itu mengumpama tentang satu ke apa? Hah? Satu kuat. Kita bermain mengumpamakan tentang sebuah keluarga. Contohnya tadi tentang 4 orang itu berbicara tentang bapak, mama, dan anak. 3 orang bapak, mama, anak. Iya toh? Iya. Kira-kira dong de kompak person. Ya toh? Kan keluarga yang kuat itu dong dalam rumah bersatu. Bukan dalam rumah pecah belah. Kalau dalam rumah pecah belah, itu yang mengakibatkan orang bilang perceraian. Karena perceraian itu dari situ tidak dengar antara orang tua dan anak atau suami dan istri, tidak ada dengar. Nah, jadi untuk melahirkan keluarga yang kuat dan pribadi yang kuat, dia punya kata kunci itu saling mendengar satu dengan yang lain. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Oke. Nah, sebelum itu, Pak sebetulnya ada sekarang jam berapa? 9:26. Oke. Nah, kalau begitu kamu mau tugas atau mau kerja men? Tugas. Oke. Tugas ya. Berarti ini lebih dikhususkan untuk yang beragama Kristen. Oke? Jadi yang agama Kristen sedikit lagi ketemu Pak. Oke? Oke? Oke. Oke. Nah, kalau begitu ini hari kita perlu belajar. Tapi Pak kasih ingat sekali lagi untuk keluarga yang kuat itu dimulai dari diri sendiri. Bisa dimengerti? Bisa. Untuk keluarga yang kuat itu kita harus mulai dari diri sendiri. Kenali kita punya pribadi. Kenali kita punya pribadi. Oh, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Kira-kira kamu sudah kenal kamu pribadi sendiri? Sudah. Yakin? Yakin, Pak. Gomez sudah yakin sudah pribadi sendiri? Kok Gomez? Betul. Ke depan mau jadi apa? Nah, itu belum kenal pribadi, betul. Begini saja, setelah tamat dari semua mau jadi apa? Belum tahu. Nah, itu belum kenal pribadi, betul. Kalau orang yang sudah kenal dia pribadi, dia ke depan dia sudah bisa, oh ini harus buat ini, buat ini, buat ini. Semuanya dirancang secara baik dan itu yang disebut dengan mengenal pribadi. Oke? Oke. Nah, kita pembelajaran sampai di sini. Semoga kamu tidak bosan. Amin.
Game. Semua tahu yang ciki-ciki caka? Tidak tahu. Nggak tahu. Ciki-ciki caka. Ya. Jadi ketika ya, panggil ciki itu ke depan, caka itu ke belakang. Harus itu di pertemuan berikut. Oke? Oke. Nah, ini hari kita cukup sampai sini. Hari ini kita doa sebelum kita beristirahat. Silakan pilih. Siapa yang Pilih, Pak. Tadi dia lagi. oke, pilih. Beri dapat sini, pilih. Temani Pak. Apabila teman-teman sebelum kita melanjutkan dialog kita masing-masing, mari kita melakukan hari kita berdoa. Tuhan Yesus Yesus, kami sudah memberkati kami dari awal pelajaran, tengah hingga pada akhir ini. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, dan Engkau menuntun kami dan utuslah terus untuk bersama kami. Hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Oke, 1, 2, 3, selamat. Terima kasih. Oke, kita keluar dan istirahat. Selamat siang Pak. Halo, selamat siang Bupati. Bagaimana perasaan Pak setelah kita observasi tadi di kelas? Terima kasih Bupati karena ini pertama kali langsung diobservasi oleh guru penggerak yang luar biasa dari SMA 3. Jadi perasaannya sangat lega. Saya sedikit klarifikasi ya Pak, saya masih CGP. Oh, CGP, tapi kita akan ke sana. Oh iya, Bupati. terima kasih. Oke. Semoga sukses ke depannya. Iya, amin Pak. Dan setelah observasi tadi dengan perasaan yang sudah Pak utarakan tadi dalam proses pembelajaran tadi, kalau mau memberi penilaian atau skala nilainya itu dari angka 1 sampai angka 9 itu Pak memilih di angka berapa? Untuk saya pribadi, kalau saya pribadi 9 kalau saya nilai sendiri. Hanya tadi dalam pembelajaran itu skalanya sekitar 6 atau 7 sih kalau dari saya buat itu. Baik, terima kasih. Dari skala 1 sampai 9 Pak memilih di skala 6 atau 7. Lebih tepatnya di skala berapa? 6 atau 7? Itu buat yang bisa menilai, karena kalau saya mau jawab pribadi berarti sekitar 9 kan saya pribadi, jadi sekitar 6 atau 7. Baik, Pak. Terima kasih. Menurut pengamatan saya hari ini sangat luar biasa proses pembelajarannya. Terima kasih Pak, karena tadi anak-anak juga sudah aktif dalam proses pembelajaran dan semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dan setelah tadi Pak memilih di angka 7, kira-kira menurut Pak apa yang perlu Pak tingkatkan lagi sehingga bisa mencapai angka sempurna di angka 9? Untuk pembelajaran yang perlu tingkatkan supaya sampai angka 9 itu masih banyak hal sih Bu. Yang pertama itu kekurangan media. Terus dalam pembelajaran itu anak-anak ada yang sibuk sendiri, ada yang tidak dengar. Kita harus banyak dorongan supaya anak-anak itu bisa lebih fokus untuk mendengar pelajaran. Baik, terima kasih Pak, dan saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan sudah bersedia untuk mengadakan praobservasi, observasi, dan sampai dengan tahap yang terakhir ini. Dan semoga Tuhan Yesus telah memberkati Pak dalam tugas dan pekerjaannya sehingga bisa lebih mencapai tujuan dari proses pembelajaran demi peserta didik kita. Oke, baik, terima kasih juga Ibu. Terima kasih, selamat Sukses siang. untuk terdapat CGP-nya. Ya. Oke, CGP-nya ke depan. Semoga Ibu jadi guru-guru yang kreatif. Oke, baik, terima kasih Bu. Pak. Selamat siang. Baik, selamat.